perkenalkan, nama saya Fitri Nurhadiya dengan NIM 216121229. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul pengaruh integritas dan efikasi diri terhadap efektivitas manajerial kepala sekolah SMP Negeri 2 Bintan Timur. Nah, seperti yang ada di atas bahwa latar belakangnya yaitu faktor eksternal dan internal tersebut di atas dipandang sangat penting dalam meningkatkan mutu sekolah, khususnya efektivitas kepemimpinan kepala sekolah, di mana penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 2 Bintan Timur yang berlokasi di Jalan Semen Tekojo, Kijang, Bintan Timur. Dari hasil observasi, peneliti melihat masih ada efektivitas manajerial kepala sekolah SMP Negeri 2 Bintan Timur yang belum optimal. Lemahnya kompetensi manajerial kepala sekolah mengindikasikan bahwa ada masalah dengan efektivitas manajerial kepala sekolah, sehingga dapat mengakibatkan manajemen sekolah yang dilakukannya belum optimal dan yang berdampak langsung pada sulitnya mewujudkan peningkatan mutu pendidikan SMP Negeri 2 Bintan Timur. Fokus penelitian. Berdasarkan masalah di atas, maka penulis tertarik untuk mengambil sebuah judul pengaruh integritas dan efikasi diri terhadap efektivitas manajerial kepala sekolah SMP Negeri 2 Bintan Timur. Rumusan masalah. Pertama, apakah integritas berpengaruh terhadap efektivitas manajerial kepala sekolah SMP Negeri 2 Bintan Timur? Apakah efikasi diri berpengaruh terhadap efektivitas manajerial kepala sekolah SMP Negeri 2 Bintan Timur? Apakah integritas dan efikasi diri berpengaruh terhadap efektivitas manajerial kepala sekolah SMP Negeri 2 Bintan Timur? Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh integritas terhadap efektivitas manajerial kepala sekolah SMP Negeri 2 Bintan Timur, untuk mengetahui pengaruh efikasi diri terhadap efektivitas manajerial kepala sekolah SMP Negeri 2 Bintan Timur, untuk mengetahui pengaruh integritas dan efikasi diri terhadap efektivitas manajerial kepala sekolah SMP Negeri 2 Bintan Timur. Manfaat penelitian. Bagi penulis, penelitian ini bisa digunakan sebagai sarana pembelajaran. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi pengetahuan untuk penelitian lanjut dengan cara menambah variabel lainnya yang belum dibahas dalam penelitian ini dan dapat dijadikan sumber dan acuan untuk meneliti pada judul yang sama dengan objek yang berbeda. Bagi manajerial, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat tentang integritas dan efikasi diri sehingga dapat digunakan sebagai referensi dalam meningkatkan efektivitas manajerial. Sistematika penelitian. Bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metodologi penelitian. Sekarang kita masuk pada tinjauan teori. Manajemen. Menurut Hartartik 2014, manajemen yaitu salah satu cara yang harus dilakukan agar organisasi tersebut dapat berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan yang akan diharapkan. Karena tanpa adanya manajemen, semua kegiatan dan aktivitas kerja yang terjadi dalamnya menjadi tidak optimal. Manajemen sumber daya manusia. Menurut Mampu Negara 2017, manajemen sumber daya manusia yaitu suatu perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengawasan terhadap pengadaan, pengembangan, pemberian balas jasa, pengintegrasian, pemeliharaan sehingga dapat tercapainya tujuan suatu organisasi. Integritas. Williams dalam Haryanto 2018 mengungkapkan bahwa integritas adalah seberapa konsisten seorang pemimpin dalam memenuhi janji-janjinya. Meskipun seorang pemimpin bisa jujur dan memiliki niat baik, namun jika mereka tidak konsisten dalam memenuhi janji mereka, kepercayaan pada mereka akan terganggu. Efikasi diri. Menurut dalam Rahari 2019, efikasi diri adalah evaluasi individu terhadap kemampuan mereka untuk melakukan perilaku tertentu dan mencapai tujuan tertentu. Efektivitas. Menurut Mardiasmo 2017 134, efektivitas adalah ukuran terhadap tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Indikator. Indikator integritas. 1. Kejujuran atau honesty. 2. Konsistensi. 3. Keberanian atau courage. Efikasi diri yaitu keyakinan, ketekunan, dan kemampuan. Sedangkan indikator efektivitas adalah keberhasilan
dalam menyediakan sumber daya yang diperlukan program pelatihan. Yang keempat, keberhasilan dalam mengatasi hambatan berkurang pelatihan. Dan yang kelima adalah keberhasilan dalam pencapaian hasil. Penelitian yang relevan. Penelitian yang dilakukan oleh Arianto 2018 berjudul pengaruh pelatihan integritas efikasi diri terhadap efektivitas manajerial kepala sekolah di Provinsi DKI Jakarta. Permasalahan utama yang teridentifikasi dalam jurnalnya adalah rendahnya kompetensi manajerial kepala sekolah di Provinsi DKI Jakarta yang tercermin dari hasil uji kompetensi kepala sekolah atau UKKS tahun 2016, di mana 92% kepala sekolah mendapat nilai di bawah 65 dari 100. Rendahnya kompetensi ini terutama terjadi pada aspek manajerial yang mendapat nilai terendah dari 5 aspek yang diuji. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pelatihan, integritas, dan efikasi diri terhadap efektivitas manajerial kepala sekolah di Provinsi DKI Jakarta. Kerangka berpikir. Nah, seperti yang ada pada gambar di atas, kerangka berpikirnya di mana integritas dan efikasi diri berpengaruh terhadap efektivitas manajerial. Pendekatan dan jenis penelitian. Di mana jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif deskriptif. Populasi dan sampel. Populasinya adalah wilayah atau generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang akan diteliti secara mendalam. Syarat utama dalam sampel adalah harus mewakili populasi. Teknik pengumpulan data ada dua, yaitu kuesioner dan studi pustaka. Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Sedangkan studi pustaka adalah dengan teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya, dan norma yang berkembang pada situasi sosial dan akan diteliti. Jenis data ada dua, data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang dibuat oleh peneliti dengan tujuan tertentu untuk memecahkan masalah yang sedang ditangani. Sedangkan data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk tujuan lain selain pemecahan masalah yang dihadapi. Definisi operasional. Definisi operasional adalah suatu definisi yang didasarkan pada karakteristik yang dapat diobservasi dari apa yang sedang didefinisikan atau mengubah konsep yang berupa konstruk dengan kata-kata yang menggambarkan perilaku atau perjalanan yang diamati dan yang dapat diuji dan ditentukan kebenarannya oleh orang lain dalam sebuah 2022. Teknik pengolahan data yaitu dengan adanya pengolahan data kita dapat mengetahui tentang makna dari data yang berhasil kita kumpulkan. Dengan demikian hasil penelitian akan segera diketahui. Dalam pelaksanaannya, pengolahan data dilakukan melalui bantuan komputer dengan program SPSS versi 25.0. Teknik analisis data. Teknik analisis data ini menggunakan teknik yaitu teknik kualitas data yang terdiri dari uji validitas, uji reliabilitas. Kedua, uji asumsi klasi yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolonialitas, uji heteroskedastisitas, dan ketiga adalah analisis regresi linear berganda, dan keempat uji hipotesis. Baik, sekian dari penjelasan saya. Bila ada kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Terima kasih.